Selamat siang, saya atas nama Virginia Koreluji dengan NIM 2003030109 kelas C Program Studi Sosiologi semester 2 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana. Siang hari ini saya akan mempresentasikan tugas mereview buku mata kuliah Sosiologi Komunikasi, review buku kelima dengan judul Media Sosial untuk Komunikasi Strategis. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang, media sosial untuk komunikasi strategis adalah untuk membantu para profesional yang berkembang dan mapan di bidang untuk menciptakan pola pikir strategis untuk kegiatan media sosial, alat, audiens, percakapan, dan hubungan. Media sosial adalah pusat komunikasi yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan komunitas, merumuskan pengetahuan, koneksi, dan pengalaman baru secara virtual. Media sosial telah menjadi bidang yang sedang naik daun, fokus untuk hubungan masyarakat, manajemen merek, pemasaran, jurnalis, komunikasi, ilmu komputer, dan psikologi, di antara disiplin ilmu lainnya. Media sosial seperti semua disiplin ilmu memiliki beberapa fitur dan atribut yang konsisten. Media sosial dalam banyak hal adalah baik seni maupun sains, bekerja sama untuk menghasilkan pendekatan terpadu dan hibrid untuk profesi. Bab 2 Pembahasan. 1. Bagaimana media sosial berkembang? Media sosial masih merupakan profesi dan industri yang sangat muda, meskipun telah matang secara substansial pada setiap tahap. Rangkaian fitur yang diperluas telah ditambahkan untuk memenuhi ekspektasi yang semakin meningkat audiens. Dengan setiap fitur baru diimplementasikan oleh satu platform, yang lain mengikuti dan terkadang mengambil ide dan menggabungkannya ke dalam versi mereka sendiri. Google meluncurkan Google Plus untuk bersaing dengan Facebook. Instagram membuat Instagram Stories untuk bersaing dengan Facebook. Facebook menawarkan fitur pekerjaan kepada bersaing dengan link. Begitu banyak platform berbeda yang bersaing satu sama lain. Pada dasarnya ini adalah digital sinetron media. 2. Status media sosial saat ini. Platform media sosial dibagi berdasarkan fungsi dan tujuan keseluruhan. Namun, kebanyakan media sosial platform diindeks, diedit, dan direvisi dari waktu ke waktu, serta dikategorikan dan dicari secara online mesin pencari. Beberapa jenis utama platform media sosial adalah Wikipedia, blog, WordPress, Medium, dan Blogger. Situs crowdsourcing kolaboratif misalnya Google Drive, Dropbox, dan Box. Perpesanan WhatsApp, WeChat, Messenger, microblogging, Twitter, dan Weibo. Langsung streaming, Facebook Live, Instagram Live, dan Periscope. Platform berbasis seluler, Snapchat dan Instagram, dan jaring bisnis atau link untuk beberapa nama. 3. Siapa yang memiliki media sosial? Memang banyak profesional pemasaran, praktisi PR, sarjana komunikasi, dan lainnya telah berdiskusi untuk mengajukan argumen mengapa disiplin mereka harus memiliki media sosial. Namun beberapa orang akan mengatakan platform itu sendiri memiliki media sosial. Media sosial tidak seperti itu media tradisional dengan cara yang akan kami klasifikasikan pada spektrum media, tetapi telah terjadi pergeseran dalam model bayar untuk bermain, yang pada dasarnya memaksa pengguna dan perusahaan untuk membayar agar konten mereka dilihat
oleh pihak yang berhak menargetkan audiens pada waktu tertentu di platform mereka? Jawabannya adalah tidak ada yang memiliki media sosial. Media sosial terbuka untuk digunakan semua orang untuk membuat, berbagi, terlibat, dan datang bersama. Hambatan masuk minimal dan peluang untuk menjadi bagian dari banyak hal yang beragam komunitas tidak pernah semudah ini bagi para profesional, bisnis, dan organisasi. Keempat, menggunakan media sosial secara strategis. Media sosial bisa untuk penggunaan pribadi, tetapi Anda juga bisa menggunakannya secara profesional. Berkali-kali kami melihat bagaimana kelompok menggunakannya untuk satu komunitas yang berinteraksi dengannya, tetapi kami lupa bagaimana hal ini dipandang dari perspektif lain. Di media sosial, Anda perlu menemukan keseimbangan yang memungkinkan Anda berinteraksi dan membuat konten yang mendidik dan memberitahu audiens profesional Anda tentang tingkat keahlian dan kepemimpinan pemikiran Anda. Tetapi Anda juga menginginkannya cukup pribadi sehingga Anda tidak dianggap sebagai robot. Kelima, bekerja di media sosial. Bekerja di media sosial sangat mengasyikkan namun menuntut, dan perannya terus berubah secepat platformnya. Neil dan Moody mengeksplorasi perubahan dan tugas yang terjadi untuk media sosial ahli strategi dan membahas berbagai tugas, pengalaman, dan harapan yang dihadapi para profesional ini di mereka peran. Tugas ini berkisar dari menangani masalah komunikasi hingga menguji teknologi baru dan bahkan membahas pentingnya memahami pengumpulan dan analisis data yang muncul dari platform ini. Beban kerja dan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil di lapangan lebih sering berubah daripada tidak. Beberapa yang mendasari keterampilan dan kemampuan masih penting bagi organisasi yang ingin mempekerjakan profesional media sosial. 6. Menjembatani sains dan media sosial. Media sosial mencakup penelitian dan pekerjaan yang didorong secara teoritis yang dilakukan untuk menjelajahi jaringan, hubungan, dan bagaimana individu menanggapi dan bereaksi terhadap berbagai pesan dan informasi online. Memahami dasar mengapa orang berperilaku, berbagi cerita dan konten, dan berbagi informasi secara publik dan pribadi memberi para profesional media sosial pandangan yang baik tentang mengapa hal-hal tertentu terjadi tanpa menciptakan kembali roda. Di sisi lain, mengeksplorasi kemungkinan kreatif untuk mengubah wawasan ini menjadi langkah dan strategis yang dapat ditindaklanjuti juga penting. Menjembatani kedua perspektif ini dengan cara yang demikian terintegrasi dan komprehensif adalah salah satu pencapaian terpenting dari sebuah media sosial profesional. 7. Dasar-dasar hukum. Perjanjian persyaratan layanan. Sebelum Anda mendaftar akun media sosial, pastikan untuk meninjau persyaratan layanan. Perjanjian TOS umum untuk semua akun dan platform media sosial dan diketahui menguraikan syarat dan penggunaan atau aturan yang ditentukan oleh perusahaan induk, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Untuk platformnya di setiap TOS, platform menyatakan dengan jelas apa yang pengguna atau bisnis dapat dan tidak dapat lakukan di sosial masing-masing situs media. Untuk membuat akun atau profil, pengguna harus menyetujui persyaratan ini. Beberapa rentang perjanjian TOS dari apa yang dapat dimiliki dan dibuat oleh pengguna di situs hingga persyaratan dasar. Misalnya, Instagram menyatakan Anda harus memilikinya berusia 13 tahun atau lebih untuk mengakses situs ini.
Kedelapan, kebijakan media sosial. Media sosial menawarkan banyak peluang dan sumber daya bagi pengguna untuk berbagi, membuat, melaporkan, dan berkomunikasi satu sama lain. Dengan setiap kesempatan datang tantangan unik yang selalu harus ditangani sebagai tambahan meramalkan insiden, etika, dan hukum di masa depan yang dapat mempengaruhi praktik media sosial. Banyak perusahaan, bisnis, organisasi berita, dan profesional memiliki kebijakan media sosial masing-masing yang membantu membimbing mereka melalui korespondensi online mereka. National Public Radio memiliki kebijakan media sosial yang komprehensif dari segi ekspektasi pengusaha dan outlet media. Akurasi adalah salah satu elemen terpenting yang disoroti dalam kebijakan. Sejak saat itu, NPR berdedikasi untuk memastikan informasi yang disajikan ke outlet medianya benar dan diverifikasi. Bab 3 penutup. Kesimpulan, lanskap hukum dan etika akan terus berubah, berkembang untuk media sosial. Kami akan dihadapkan pada kasus baru, gugatan hukum, tantangan etika dan situasi. Memiliki dasar dalam perilaku etis profesional, sambil juga menyadari apa yang dikatakan undang-undang lebih penting dari sebelumnya untuk diperhatikan oleh profesional media sosial. Anda tidak ingin menunggu dan meminta izin untuk tugas tertentu. Itu terlalu berisiko untuk lanskap media sosial saat ini. Mendidik tidak hanya diri Anda sendiri, tetapi tim Anda tentang beberapa masalah yang meningkat ini, dan situasi di tingkat profesional dan pribadi adalah kunci sukses di industri sendiri. Selain itu, kita harus memahami etika itu, dan perilaku hukum tidak hanya datang dari atas ke bawah, tetapi juga dari bawah ke atas. Sekian dan terima kasih.